Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jaringan dermal dan jaringan pembuluh yang beranggotakan saya sendiri, Destri Ramadhani, dan juga Safira Kamisna, Dian Purnama, Ade Niar, dan Cut Agnia Syakila. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Destri Ramadhani, yaitu mengenai jaringan dermal. Nah, jaringan dermal merupakan jaringan terluar dari tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, pada jaringan dermal ini yang pertama yaitu ada epidermis. Nah, jaringan epidermis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu epi yang berarti di atas dan derma yang berarti kulit. Jadi, epidermis yaitu jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, epidermis buah dan sayur dibentuk oleh dinding sel yang sangat kecil dan tebal yang membentuk lembaran sel yang kompak tanpa ruang interseluler kecuali adanya stomata. Dan seperti gambar berikut adalah gambar dari jaringan epidermis. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari jaringan epidermis. Apa-apa saja sih ciri-ciri dari jaringan epidermis itu? Nah, ciri yang pertama yaitu jaringan epidermis tersebut tersusun dari sel-sel hidup. Nah, jaringan epidermis ini dia itu selnya tersusun dari sel-sel hidup. Nah, yang kedua ciri-cirinya yaitu terdiri atas satu lapis sel tunggal yang tebal. Nah, jaringan epidermis ini selnya terdiri dari satu lapis sel yang tebal. Nah, selanjutnya yaitu beragam bentuk, ukuran, dan susunan, tetapi pada umumnya itu tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Nah, ciri-ciri selanjutnya dari jaringan epidermis yaitu tidak memiliki klorofil. Jaringan epidermis tersebut tidak memiliki klorofil. Nah, selanjutnya, dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara dapat mengalami penebalan yang berbatasan dengan jaringan lain, tetapi dinding selnya tetap tipis. Nah, selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu dapat mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini bermodifikasi atau berubah bentuk membentuk derivat jaringan epidermis. Derivat adalah turunan, berarti jaringan epidermis ini dapat berubah bentuk membentuk dari turunan dari jaringan epidermis. Misalnya seperti stomata, trikoma atau rambut-rambut, spina atau duri, filamen, sel kipas, dan sel kersi atau sel silika. Selanjutnya yaitu bagian sel yang ada pada epidermis, yaitu yang pertama bentuk epidermis khusus. Bentuk epidermis khusus merupakan bentuk spesifik yang biasanya khusus pada organ atau tumbuhan tertentu. Nah, pada umumnya bentuk dari epidermis ini sama. Namun, pada kasus tertentu, epidermis bisa memiliki bentuk yang berbeda. Misalnya, epidermis pada daun Gramineae yang berbeda bentuknya di atas tulang daun. Ada yang berbentuk panjang, ada juga yang berbentuk pendek. Nah, yaitu sel silika dan sel gabus yang berpasangan. Yang selanjutnya yaitu bentuk lain dari epidermis adalah litokis. Nah, litokis ini merupakan sel epidermis yang memiliki ukuran lebih besar dari epidermis normal dan membentuk pertumbuhan khusus yang mengarah ke arah dalam dan disebut sistem. Selanjutnya yaitu stomata. Nah, stomata ini berasal dari kata Yunani yaitu stoma yang mempunyai arti lubang atau porus. Jadi, stomata adalah porus yang terdapat pada epidermis yang masing-masing dibatasi oleh dua buah sel penutup. Nah,
Stomata ini terdapat beberapa pembagiannya, yaitu atas dasar bentuk dan susunan sel tetangganya. Stomata ini bagiannya yaitu anomostik, anisositik, parasitik, diasitik, dan aktinositik. Yang pertama yaitu anomostik. Anomostik ini yaitu sel tetangga yang serupa dengan sel epidermis lainnya. Berikutnya yaitu anisositik. Anisositik ini sel penutup yang dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang tidak sama. Nah, berikutnya yaitu parasitik. Parasitik ini tiap sel penutup didampingi oleh 1 atau lebih sel tetangga yang sumbunya itu memanjang sejajar dengan sumbu sel penutupnya. Selanjutnya, tipe selanjutnya yaitu diasitik. Diasitik ini setiap stomata dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Selanjutnya yaitu aktinositik. Aktinositik ini adalah stoma yang dikelilingi oleh beberapa sel tetangga yang tersusun melingkar. Cukup sekian presentasi dari saya, Desri Ramadhani, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira Kamisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.